Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai materi kebangkitan, heroisme, dan kesadaran kebangsaan. Tetapi sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angelia Damanik. Perkenalkan, nama saya Glenn Visisia Sinaga. Perkenalkan, nama saya Enda Lestari Purba. Perkenalkan, nama saya Etiku Sendang Purba. Baik, materi yang kami bahas adalah kebangkitan, heroisme, dan kesadaran kebangsaan. Adapun yang pertama, kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Pengertian kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Kolonialisme merupakan berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin adalah pemukiman, sebuah upaya yang dilakukan oleh para negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah maupun wilayah untuk bisa mendapatkan sumber daya disebut dengan kolonialisme. Kolonialisme secara umum dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, contohnya seperti Belanda, Spanyol, Portugis, serta Inggris. Para negara-negara tersebut telah berhasil menguasai negara lainnya yang mana termasuk Indonesia. Yang selanjutnya yaitu imperialisme. Adalah sebuah istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Sehingga imperialisme itu adalah sebuah sistem dalam dunia politik yang memiliki bertujuan menguasai negara lain saat memperoleh kekuasaan maupun keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sendiri sudah ada dari abad ke-19. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Pada masa Belanda, bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan. Dengan dibukanya kilang minyak bumi di Tarakan Kaltim oleh Belanda. Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Kemudian adanya eksploitasi di bidang ekonomi berupa monopoli dagang FOC. Menyebabkan mundurnya perdagangan di Nusantara di panggung perdagangan internasional. Pembentukan FOC tidak ada yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Hanya segelintir pihak yang mendapat keuntungan, yaitu elit bangsawan yang menjadi kepanjangan dan kaki tangan pemerintah Belanda maupun penguasa FOC. Berikut contoh respon perlawanan terhadap sistem monopoli dari FOC tersebut. 1. Perlawanan rakyat Maluku. Yang kedua, perlawanan Sultan Agung Tirtayasa terhadap monopoli Belanda di Banten. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, yaitu menolak dengan beragam cara yang salah satunya adalah membentuk sejumlah organisasi pergerakan seperti misalnya Budi Utomo, munculnya akar-akar demokrasi di berbagai wilayah dan lain sebagainya. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia banyak berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Berbagai dampak tersebut antara lain, pertama, terciptanya kelas sosial dalam bidang masyarakat. Bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, disusul oleh Asia Timur jauh. Sedangkan golongan bumi putra sebagai warga asli mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kedua, perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno di istana-istana, keraton dan masyarakat. Tradisi secara perlahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Ketiga, mundurnya aktivitas perdagangan laut. Daerah Indonesia pada saat abad ke-17 masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman di bawah prinsip feodalisme. Keempat, respon dalam bentuk karya sastra. Karya sastra ini turut membentuk sebuah identitas nasional keindonesiaan dengan ciri khas penulisan menggunakan bahasa Melayu yang kelak akan digunakan sebagai bahasa nasional di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kelima, respon dalam bentuk karya seni musik. Salah satu tokoh seni musik tersebut adalah seorang kelahiran Jakarta yang bernama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki merupakan musisi pemberontak di zamannya. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Awalnya sekolah dibangun oleh Belanda untuk anak-anak Belanda.
Kemudian beberapa anak bumi putra mulai diperbolehkan untuk bersekolah. Berikut salah satu respon Indonesia dengan kemunculan sekolah-sekolah milik orang Indonesia asli antara lain: pertama, Taman Siswa; kedua, INS Kayu Tanam. Akar-akar demokrasi dan akar-akar nasionalisme di Indonesia. Demokrasi secara etimologi berasal dari kata demos dan kratos yang berasal dari bahasa Yunani. Dua kata ini memiliki arti rakyat dan pemerintahan. Maka dari itu demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang di dalamnya memberikan wewenang kepada rakyat secara penuh dalam memilih legislator untuk mengatur negara mereka. Sedangkan menurut para ahli yaitu Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi ialah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, apa yang menjadi akar nasional dari demokrasi Indonesia, yaitu munculnya paham demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda, yaitu politik etis yang dibuat pada abad ke-20. Politik etis bergerak di bidang irigasi, emigrasi, dan edukasi. Dalam bidang edukasi, memunculkan banyaknya organisasi-organisasi pergerakan dan kalangan terpelajar di Indonesia. Golongan terpelajar ini saling menyebarkan ide dan pemikiran yang terus memberikan kemajuan dan pembebasan bumi putra terhadap diskriminasi penjajahan kolonial Belanda. Paham-paham dan ide yang bermunculan diwadahi dalam berbagai organisasi dan menjadi organisasi pergerakan Indonesia. Beberapa contoh organisasi pergerakan pada masa ini ialah Indische Partij, Budi Utomo, Sarekat Islam, organisasi pemuda, organisasi yang bergerak dalam emansipasi wanita, organisasi pergerakan pemuda Indonesia, dan Taman Siswa. Hingga akhirnya masuk ke dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1926 hingga pada tahun 1928. Pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di Gedung Indonesia SISC, Klub GBU, Kongres ini memberikan hasil keputusan demokrasi di mana mengedepankan nasionalisme di Indonesia, dan pada saat itu juga bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya karya W.G. Rudolf Supratman dikumandangkan. Pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Pendudukan Jepang di Indonesia. Markas besar Kemaharajaan Jepang membentuk Tentara Umum Selatan yang meliputi Tentara ke-14 dipimpin Letjen Honma Masaharu dengan wilayah operasi di Filipina. Tentara ke-15 dipimpin Letjen Lida Sujiro dengan wilayah operasi di Thailand dan Burma. Tentara ke-16 dipimpin Letjen Imamuro Hitoshi dengan wilayah operasi di Indonesia, Hindia Belanda. Tentara ke-25 dipimpin Letjen Yamashita Tomoyuki dengan wilayah operasi di Malaya atau Malaysia. Pada 1 Maret 1942, Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang yang dipimpin Letjen Hitoshi Imamura telah mendarat di Pulau Jawa di 3 tempat, yaitu di Teluk Banten, Jawa Barat, di Eretan Wetan, Jawa Barat, di Kragan, Rembang, Jawa Barat. Perundingan Kalijati dari Jepang diwakili Gubernur Jenderal Imamura, sedangkan dari pihak Belanda diwakili Gubernur Jenderal Darja dan Jenderal Terporten. Pada 8 Maret 1942 dimulai zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Alasan penduduk Jepang di Indonesia. Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu 1. Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. 2. Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. 3. Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. 4. Ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichiu, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang. Kepentingan migrasi, maksudnya wilayah Jepang yang sempit sedangkan jumlah penduduk banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk.
Baik, sekian hasil presentasi kami mengenai materi kebangkitan heroisme dan kesadaran kebangsaan. Terima kasih dan salam sehat.